Penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian. Kemudian TNI Angkatan Darat yang jelas berkomitmen untuk menangani peristiwa ini secara serius, transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Saya minta untuk media, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan, dan bersabar agar tim investigasi dapat bekerja dengan baik. Dan saya minta juga tidak ada pemberitaan-pemberitaan atau spekulasi-spekulasi yang negatif terhadap kejadian ini. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi. Pak, bagus dari NSTV. Ya. Mau nanya, untuk ini jenis amunisi apa yang meledak dalam insiden tersebut? Baik. Kedua, sebenarnya penyebab sementaranya itu apa sih, untuk gejala awalnya? Itu. Baik, tadi sudah saya sampaikan ya Mas ya, tim investigasi sudah berangkat, ya sudah dibentuk oleh TNI Angkatan Darat, di mana tim investigasinya tim investigasi yang profesional yang memang menangani bidang ini dari Pusat Peralatan Angkatan Darat. Kemudian kejadian ini tadi sudah kami sampaikan adalah pemeliharaan, yaitu di mana melaksanakan harwat pemeliharaan dan perawatan yang memang sudah melalui prosedur-prosedur yang sudah dijalankan, dan prosedur-prosedur itu sudah melalui protap-protap mulai dari briefing awal sampai pelaksanaan. Kemudian yang bisa kami sampaikan saat ini, karena sudah saya sampaikan untuk jenis munisi dan sebagainya, kita menunggu tim investigasi Mas. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, kita tidak bisa berspekulasi apa yang meledak dan jenis seperti apa. Mungkin itu yang bisa sampaikan, terima kasih ya. Ya Pak, Medina dari Kompas TV. Kalau itu untuk sementara, tapi dugaan awal penyebab ledakan ini apa Pak? Dan tadi kan Bapak bilang juga sudah ada tim investigasi ya. Kira-kira itu kapan hasilnya bisa diketahui gitu? Pak, baik, kejadian ini kan terjadi tadi pagi ya menjelang siang ya Mas ya. Mbak ya, tim investigasi kan dari Jakarta ini sudah berangkat. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Dan seperti ketahui bersama, apabila kejadian munisi ini kan tentu penanganannya tidak sembarangan, tidak bisa langsung masuk, mungkin melalui tahap-tahap. Sampai saat ini mungkin sedang berlangsung pembersihan dulu, mulai dari ring luarnya sampai di titik tempat sasaran itu, tempat meledaknya itu. Jadi saya juga belum bisa menyampaikan di sini Mbak, masih bekerja, makanya saya bilang bersabar, nanti secara bertahap akan kita sampaikan, tentunya setelah hasil investigasi selesai. Itu saja. Nah, gimana sih ya Pak, mungkin tadi kan sudah Bapak sebutkan juga saat ini sedang melakukan pengamanan dan sebagainya, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, jadi saat ini di lokasi apa yang dilakukan, kemudian mengantisipasi hal serupa terjadi di waktu dekat. Baik, ya sudah saya sampaikan tadi, yang jelas
Apabila sudah terjadi sesuatu itu, ya tempat itu sudah pasti diamankan, di-clearin semuanya, sudah ditutup. Hanya tim investigasi yang mungkin masuk, dan juga tim investigasi tidak bisa sembarangan juga kan masuk, Pak. Bertahap melalui prosedur-prosedur sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang dimiliki dari keilmuan untuk mengecek apa terjadinya ledakan yang saat ini yang terjadi pada saat itu. Mungkin itu saja Mas ya, cukup ya. Mungkin dari Pak Panglima atau Pak Kasat ada instruksi untuk berapa waktu untuk investigasi ini akan kelar bagaimana Pak? Ya, jadi ya investigasi menyeluruh, untuk waktunya tidak dibatasi, yang jelas ya secepatnya agar semuanya bisa terbuka. Mungkin itu saja, cukup ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ngopi ya? Ngopi. Apa dia? Kopi. Alhamdulillah ya, jadi memang waktu 2 minggu yang lalu ketika kami mendapatkan surat dakwaan ya, sidang perdana ya, kemudian dengan sekarang JPU itu memberikan tanggapan, ya kita melihat sama saja gitu ya. Jadi bahwa secara pokok ya, secara inti, surat dakwaan itu kan obscure libels, mencampur adukan ya, compang-camping, tidak terjadi koherensi ya antara satu pasal dengan pasal yang lain didakwakan, apalagi kalau kita bicara pada bukti-bukti dan sebagainya. Jadi terlihat sekali bahwa surat dakwaan itu dipaksakan. Nah, setelah kami melakukan nota perlawanan atau eksepsi, pada hari ini mereka punya kesempatan untuk mengajukan tanggapan. Ternyata tanggapannya juga tidak jauh beda dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya sebetulnya dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum kepada saya. Ya. Terkait akhirnya majelis hakim mengabulkan BAP yang diminta oleh pengacara. Ya, itu juga menarik sekali ya, karena ini sidang sudah 3 kali berlalu, ya. Kemudian BAP itu yang seharusnya menjadi hak dari semua termasuk terdakwa itu tidak diberikan juga. Jadi diberikannya secara parsial atau sepotong-sepotong. Kemudian sampai kami minta-minta bersurat dan sebagainya. Dan ternyata pada saat sidang sudah berjalan 2 kali, kami menemukan hal yang sangat aneh, janggal, tapi sekaligus itu adalah intisari dari peristiwa dakwaan ini ya. Yaitu apa? Bahwa ternyata pada resume kami menemukan ada 26 ahli ya yang diperiksa oleh Polda ya. Ahli itu adalah ahli dari pihak mereka. Termasuk di dalamnya ada 4 ahli digital forensik dan ada BAP dari lapor. Ternyata itulah yang sampai dengan sidang ketiga ini berjalan belum juga diberikan kepada kami. Itu kan aneh sekali gitu ya. Dengan tidak diberikannya berkas itu mengganggu pengacara. Oh, sangat mengganggu ya, karena kami tidak diberikan jantung ya atau inti dari dakwaan mereka itu. Ya, yang paling lucu adalah bahwa pada saat tadi ketika pihak advokat kami meminta terkait dengan 26 BAP dari ahli mereka itu, mereka seperti seakan-akan bersikeras untuk tidak mau menyerahkan. Jadi pertanyaannya ada apa? Tanda tanya besar sekali. Mengapa mereka betul-betul seakan-akan mati-matian untuk tidak mau menyerahkan BAP 26 BAP yang sangat penting itu? Ya. Nah, terus kemudian mereka juga berargumentasi bahwa BAP itu akan mereka pilah-pilah dulu loh. Ini sudah tidak saatnya. Siapa saksi yang mau dihadirkan? Iya, mereka akan memilih siapa saksi yang dihadirkan. Karena itu mereka juga akan memilih BAP yang akan disampaikan. Itu sama sekali tidak dibolehkan secara KUHAP. Jadi mereka itu secara sadar melakukan obstruksi ya. Namanya apa? Obstruksi apa? Obstruksi terhadap KUHAP ya. Begitu ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ya, makasih. Ya, makasih.